Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Ramadhani, mahasiswi program studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 200-2015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang DNA sebagai materi genetik. Untuk memahami lebih lanjut, mari simak video berikut ini. DNA sebagai materi genetik. DNA sebagai materi genetik yang mengontrol pewarisan sifat memang belum diketahui pada masa Mendel. Pada tahun 1940-an, dugaan bahwa protein adalah sebagai kandidat materi genetik menjadi kuat. Namun, beberapa eksperimen kunci seperti yang dilakukan oleh Griffith, Hershey, dan Chessy menunjukkan bahwa DNA bukan protein, melainkan materi genetik. Menurut Watson dan Crick, struktur DNA terdiri dari yang pertama, molekul DNA tersusun atas 3 komponen utama, yakni basa nitrogen, gula ribosa, dan fosfat. Yang kedua, perbandingan antara basa purin dan pirimidin ialah 50% berbanding 50%. Dan yang ketiga, DNA memiliki struktur double helix. Nukleotida terdiri atas 3 komponen, yakni gula, fosfat, dan basa nitrogen. Gula pada nukleotida yaitu gula pentosa atau gula dengan 5 atom karbon, di mana atom C nomor 2 berikatan dengan atom H atau kehilangan oksigennya, sehingga gulanya disebut juga 2-deoksiribosa. Fosfat pada nukleotida memiliki gugus fosfat yang terikat pada atom C, nomor 5 gula pentosa, melalui ikatan kovalen yaitu ikatan fosfoester, sehingga menyebabkan asam nukleat bermuatan negatif kuat. Basa nitrogen. Ada 2 macam basa nitrogen yang menyusun asam nukleat, yaitu basa purin yang terdiri atas adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang terdiri dari timin, sitosin, dan urasil. Basa pirimidin berikatan ke gula ribosa pada atom N1 dari struktur cincinnya, sedangkan basa purin berikatan ke gula ribosa pada atom N9 dari struktur cincinnya. DNA memiliki struktur double helix, di mana setiap putaran heliksnya memiliki jarak 34A. Jarak antara 2 basa adalah 3,4A. Selain itu, kedua rantai polinukleotida komplementer atau antiparalel. Adenin dan timin memiliki 2 ikatan hidrogen, sementara guanin dan sitosinin memiliki 3 ikatan hidrogen. Adapun alasan DNA dijadikan sebagai materi genetik, yang pertama, karena DNA lebih stabil. Yang kedua, DNA dapat melakukan replikasi, sehingga salinannya dapat diwariskan dari sel ke sel dan dari orang tua ke keturunannya. Yang ketiga, DNA lebih mudah diperbaiki. Yang keempat, struktur DNA lebih terlindungi. Dan yang terakhir, double helix memungkinkan pemeriksaan ganda. Adapun fungsi dari materi genetik, yaitu DNA menjalankan 3 fungsi pokok. Yang pertama, materi genetik harus mampu menyimpan informasi genetik dengan tepat, dapat meneruskan informasi tersebut dari tetua kepada keturunannya, dari generasi ke generasi. Fungsi ini merupakan fungsi genotipik yang dilaksanakan melalui replikasi. Yang kedua, materi genetik harus mengatur perkembangan fenotip organisme. Fungsi ini merupakan fungsi fenotipik yang dilaksanakan melalui ekspresi gen. Dan yang ketiga, materi genetik sewaktu-waktu harus dapat mengalami perubahan, sehingga organisme yang bersangkutan akan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Fungsi ini merupakan fungsi evolusioner yang dilaksanakan melalui peristiwa mutasi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.